Mulai. Assalamualaikum. Pada praktek kali ini kita akan melakukan coaching. Saya Lina akan berperan sebagai coach dan Ibu Santi akan berperan sebagai coaching. Ya. Berikut praktek untuk coachingnya. Selamat pagi Bu Santi. Bagaimanakah kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah untuk pagi ini saya dalam keadaan sehat dan bahagia, Bu. Bagaimana kabarnya dengan Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik ya Bu. Ya. Apa nih yang ingin Ibu diskusikan dengan saya pada hari ini? Sebetulnya ini ada membahas tentang kelas 3 yang belum bisa Ya. lancar membaca gitu. Dia Iya, itu Bu. belum bisa membedakan mana huruf B dan huruf D gitu. Iya. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih Bu Santi sudah melakukan diskusi dengan saya. Berarti permasalahan yang Ibu Santi hadapi adalah ada salah satu siswa Ibu yang belum lancar membaca ya, Bu. Iya. Dan belum bisa membedakan antara huruf B dan huruf D. Iya. Nah, di sini bisa nggak Ibu Santi ceritakan lebih detail lagi tentang permasalahan ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran siswa tersebut di kelas? Ya begini ya, siswa itu seringkali kesulitan saat membaca teks sederhana. Siswa ini juga belum bisa membedakan huruf B dan D, serta dalam menulis sering tertukar antara huruf B dan D-nya itu, sehingga membuat frustasi dan kurang percaya diri untuk siswa tersebut. Begitu. Oh, saya mengerti dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Santi. Kira-kira apa yang sudah Ibu Santi coba lakukan untuk membantu siswa ini? Nah, sementara ini yang saya lakukan yaitu sudah mencoba memberikan latihan tambahan setiap hari membaca, yaitu sebelum masuk jam pelajaran tuh saya mencoba melatih membaca ya, dimulai dengan menggunakan kartu huruf juga, tapi hasilnya belum maksimal begitu. Oh, baik Bu. Kalau Ibu rasa yang Ibu lakukan itu belum maksimal hasilnya, kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk si anak ini supaya bisa lebih cepat bisa belajar membacanya. Begitu, Bu. Untuk kedepannya saya akan mencoba menggunakan pendekatan yang berbeda mungkin ya, misalnya menggunakan metode multisensori atau pembelajaran dengan menggunakan alat bantu visual dan kinestetik ya, untuk membantu siswa tersebut supaya bisa membedakan huruf B dan dengan D gitu. Oh, bagus sekali Ibu idenya. Bisa Ibu jelaskan lebih lanjut tentang metode ini, tentang nanti ide apa yang akan Ibu terapkan? Begini ya, tentu bisa saya jelaskan di sini. Metode multisensori itu melibatkan penggunaan berbagai indera untuk belajar. Misalnya, dalam pembelajaran bisa menggunakan pasir atau bahan lain yang bisa disentuh untuk membentuk huruf B gitu dan huruf D. Siswa juga bisa merasakan bentuk huruf dengan tangannya. Kemudian metode multisensori ini bisa membantu memperkuat ingatan visual dan kinestetiknya begitu Bu. Bukan hanya itu saja yang saya akan lakukan, tapi juga ingin mencoba menggunakan permainan atau aktivitas yang melibatkan huruf D dengan huruf D. Misalnya membuat permainan yang mencocokkan huruf atau menggunakan aplikasi edukasi yang dirancang untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan disleksia. Oh, ya hebat sekali ya ide Ibu itu. Semoga Ibu Santi dapat menerapkannya dalam mengatasi permasalahannya. Dan semoga siswa tersebut bisa lancar dalam membacanya ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Lina. Saya merasa lebih siap untuk membantu siswa sekarang. Sama-sama Ibu Santi. Saya senang bisa membantu Ibu. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya
jika Ibu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Semoga berhasil ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu Santi. Ketika saya sedang melakukan proses pembelajaran di kelas 10 TKP 2, itu murid saya di kelas cenderung pasif pada saat proses pembelajarannya. Sehingga saya merasa perlu mengupayakan agar murid-murid tersebut bisa aktif dalam pembelajaran di kelasnya, Bu. Berarti di sini permasalahannya pada proses pembelajaran ya Bu ya. Iya, Bu. Di sini saya melihat Ibu ingin murid-muridnya aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu mungkin ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Iya. Betul sekali Bu. Ya, dengan kondisi kelas seperti yang Bu Lina rasakan sekarang, bila mana murid-murid aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan baik di angka 10 dan yang sangat pasif di angka 0, kira-kira yang dirasakan Bu Lina pada saat pembelajaran di kelas yang Bu Lina laksanakan kira-kiranya berada di angka level berapa tuh? Sepertinya masih di angka level 5 Bu. Oh ya, bisa Bu Lina jelaskan alasannya bahwa murid-murid Ibu masih di angka 5? Iya Bu, murid-murid saya itu levelnya bisa masih di angka 5 itu karena pada saat diberikan pertanyaan itu murid-murid saya itu terlihat kurang antusias untuk menjawabnya. Kemudian pada saat diberi kesempatan untuk bertanya, yang bertanya itu masih sedikit itu Bu. Kurang lebih hanya 3 orang atau bahkan tidak ada. Peserta pada saat mengerjakan latihan soal itu mereka terlihat kurang bersemangat dalam mengerjakannya. Gitu, Bu. Berarti Bu Lina merasa kurang nyaman dalam kondisi seperti ini ya, sehingga memberikan penilaian di angka 5 untuk tingkat keaktifan siswa di kelasnya. Dan tadi sudah sesuai dengan tujuan awal, Bu Lina ingin meningkatkan keaktifan siswa di kelas dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berbicara mengenai meningkatkan keaktifan siswa di kelas, Bu Lina ingin meningkatkan ke level berapa kira-kira? Mungkin saya mau meningkatkan sedikit-sedikit ya Bu ya. Mungkin untuk sekarang saya akan meningkatkan di level angka 8 Bu. Oh iya. Kira-kira untuk siswa dengan kondisi pada level di angka 8, bagaimana keadaan murid saat proses pembelajarannya itu? Jadi kalau misalkan murid berada di level angka 8, itu muridnya sudah ada yang berani untuk menjawab pertanyaan, itu kurang lebih 10 orang. Kemudian ada murid yang berani juga untuk bertanya, kurang lebih 6 orang. Dan yang terakhir, murid-murid saya juga sudah bersemangat, sudah berantusias dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau dalam mengerjakan latihan soalnya, Bu. Oh iya, wah bagus sekali ya. Oke, tentu saja untuk meningkatkan level Bu Lina perlu untuk melakukan usaha ya. Menurut Ibu, apa saja usaha yang akan dilakukan untuk menaikkan ke level di angka 8 itu? Iya Bu, untuk meningkatkan angka ke level 8, mungkin usaha saya itu di awal pembelajaran, saya akan melakukan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pemantik terlebih dahulu mengenai materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian saya juga ketika menjelaskan materi akan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan akan berusaha untuk menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap diri siswa sehingga nanti siswanya itu akan termotivasi untuk bertanya gitu Bu. Dan yang terakhir saya juga akan membuat bentuk latihan soal yang menarik yang nantinya akan saya sesuaikan dengan bakat dan minat muridnya Bu. Ya. Jadi untuk membuat siswa berani bertanya, aktif dalam menjawab pertanyaan dan semangat dalam mengerjakan latihan soal, Ibu perlu mempersiapkan materi yang menarik ya Bu. Selain mempersiapkan materi yang menarik,
adakah usaha lain yang bisa Ibu lakukan gitu supaya murid-murid itu aktif dalam proses pembelajarannya, Bu? Iya Bu, mungkin selain saya melakukan pembelajaran yang menarik, saya juga akan menggunakan model dan metode pembelajaran yang beragam dan akan melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitu kira-kira Bu. Ya, kira-kira menurut Ibu, kira-kira ada rekan sejawatkah yang dapat membantu Ibu gitu bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan model dan metode yang menarik di kelas Ibu, tentunya apa alasannya? Menurut saya ada rekan sejawat yang bisa membantu saya untuk menerapkan model dan metode pembelajaran yang akan saya aplikasikan, yaitu ada Ibu Elis. Di sana nanti mungkin Ibu Elis bisa membantu saya dalam menerapkan model dan metode pembelajaran yang beragam, yang menarik. Karena saya memilih Ibu Elis karena Ibu Elis itu mampu menerapkan pembelajaran yang menarik bagi muridnya dan mampu menjadikan muridnya itu aktif belajar di kelas, Bu. Masya Allah. Ya, Ya, dan kebetulan juga Bu Elis itu satu tim teaching dengan saya, Bu. Satu mapel, yaitu mapel matematika. Jadi untuk untuk sharing, untuk berkolaborasinya mungkin akan lebih nyambung lagi ya, Bu ya. ya. Dan nanti mungkin saya juga akan minta dukungan dari tim teaching. Seperti itu mungkin. Masya Allah. Terus kapan Ibu akan mulai untuk meminta dukungan dari Bu Elis dan dari tim teaching itu? Secepatnya Bu, insya Allah minggu-minggu ini akan saya minta kerjasamanya, kolaborasi.